Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh jamaah Al-Awabin, para ummahat dan para viewer dan pemirsa yang semoga senantiasa diberikan keberkahan yang selalu saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur atas apa ya pun yang Allah berikan kepada kita, karena tak ada satu perkara kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat kecuali merupakan bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah berprasangka bahwasanya sujudnya kita, istiqomahnya kita, tilawahnya kita, ataupun thalabul ilmi ketika kita mengaji dan ketika kita mengkaji itu disebabkan karena kekuatan dan kehebatan kita, maka itu tidaklah benar dan itu adalah salah besar. Karena sesungguhnya semua kebaikan dunia termasuk kebaikan akhirat kita, termasuk sujud kita, istiqomah kita, doa kita, sampai kegiatan mulia ketika kita mencari ilmu, itu merupakan bagian dari pertolongan Allah yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Dan kita merasa bergembira, bersukacita, kita disibukkan oleh Allah di dalam kebaikan. Setidaknya pada kesempatan duha kali ini, Allah koneksikan kita dalam satu majelis taman surga walaupun secara virtual, dan sesungguhnya disibukkan oleh Allah di dalam kebaikan itu tidak setiap orang mendapatkan, dan sesungguhnya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini, supaya ketika kita mengetahui bahwasanya kesibukan kita dalam ketaatan itu bagian dari pertolongan Allah, tidak perlu bagi kita sombong, tidak perlu bagi kita tinggi hati memandang yang lainnya yang belum disibukkan di dalam ketaatan, karena itu pun merupakan bagian dari uluran pertolongan Allah pada kehidupan kita. Semoga Allah senantiasa menyibukkan kita di dalam ilmu, menyibukkan kita di dalam ketaatan, menyibukkan kita di dalam kebaikan, kebaikan kita bersama keluarga, bersama anak, kebaikan kita bersama agama Allah, dan semoga kita termasuk orang yang berada pada kafilah-kafilah kebenaran untuk mengusung datangnya panji kemenangan yang akan dibawa oleh Imam Mahdi, dan semoga kita selalu diberikan istiqomah dalam perkara itu. Dan kepada Allah kita senantiasa mengharapkan pertolongan dalam setiap penghambaan kita kepada Allah. Itulah yang dimaksud pada ayat yang sering kita baca pada satu hari 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Kenapa disebut kata meminta pertolongan setelah kata ibadah? Dijelaskan oleh para ahli tafsir, karena hakikatnya tidak akan tegak ibadah kita, tidak akan sempurna ibadah kita sampai Allah menyempurnakan pertolongan pada kehidupan kita. Kepada Allah kita bersyukur atas nikmat ini ketika diberikan pertolongan untuk berkumpul pada majelis taman surga secara virtual, dan kepadanya kita meminta harapan supaya kita tidak ditinggalkan oleh Allah walaupun sekejap mata dalam urusan kebaikan kita dan urusan akhirat kita. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Sesungguhnya guru kalau kita perhatikan secara sederhana terbagi menjadi dua. Ada guru yang memiliki rupa dan fisik. Itulah guru-guru kita, syekh-syekh yang kita dapatkan ilmunya, yang ada pada teras kehidupan kita, yang kita datangi kajiannya, kita dengarkan bagaimana kajiannya, itu adalah guru yang berupa pada fisik dan wajah yang sering kita jumpai ketika mereka menyampaikan kalimat-kalimat Allah. Ada guru yang kedua, yaitu adalah guru yang tidak memiliki rupa dan tidak memiliki fisik. Di antara guru yang tidak memiliki fisik itu adalah kematian, karena kematian itu hakikatnya merupakan guru. Karena siapapun yang dia mengingat kematian, dia akan memperbaiki kualitas hidupnya, dia akan mengarahkan kompas hidupnya menuju kepada apa yang Allah cintai, menuju kepada apa yang Allah ridhoi. Tidak setiap orang itu merasa bahwasanya kematian itu adalah guru. Berapa banyak orang yang berlaku dosa dan berlaku maksiat, menjumpai satu persatu sahabatnya, satu persatu temannya meninggal dunia, tapi tidak merubah kehidupannya dan tidak mengarahkan kompas hidupnya kepada kebaikan menuju pada ridhanya Allah dan cintanya Allah. Ada yang kedua, yaitu adalah orang yang mereka mendapati kematian itu guru, akhirnya dia berubah pola sikapnya, dia berubah pola pikirnya menuju kepada apa yang diridhai oleh Allah, karena hakikatnya dia faham hidup itu bukan hanya pada kehidupan ini, tetapi kehidupan yang sejatinya kita akan tinggali, yaitu adalah kehidupan kita di akhirat,
dan kehidupan di akhirat itu gerbangnya adalah melewati sebuah pintu yang bernama kematian. Itulah hakikat yang akan kita datangi. Makanya orang mukmin mereka mengakhirkan kenikmatan pada kehidupan berikutnya. Orang yang fajir, orang yang berdosa, orang yang menyegerakan kenikmatan pada kehidupan di dunia, tetapi mengakhirkan penderitaan kelak pada kehidupan di akhiratnya untuk membalas semua kenikmatan yang didapatkan dengan kemaksiatan. Semoga kita termasuk orang yang pertama, orang yang sejatinya kita berusaha beriman, mengakhirkan kenikmatan menuju kepada kenikmatan kelak di akhirat yang kita jumpai, kita tahan nafsu kita, tahan syahwat kita untuk menuju kepada kehidupan di akhirat kita. Dan ketika kita mengingat kematian itu gerbang pertama, maka itulah yang akan memperbaiki kualitas kehidupan kita. Makanya orang yang teringat pada kematian akan disiplin pada hidupnya. Orang yang tidak ingat pada kematian tentunya tidak akan disiplin pada kehidupannya, pada kehidupan penghambaan dia kepada Allah. Dan inilah yang menjadikan kita mengkaji kitab At-Tadhkirah. Kitab ini tidak membahas tentang surga, kitab ini tidak membahas tentang fikih salat, kitab At-Tadhkirah tidak membahas tentang haji dan umrah. Tapi kitab At-Tadhkirah yang artinya At-Tadhkirah itu peringatan, yaitu membahas tentang peringatan pada satu hari ketika kita menutup mata, ketika kita nanti berkalang tanah, ketika kita berpindah ke alam barzah. Kitab ini disusun oleh Imam Al-Qurtubi supaya menjadi peringatan bagi hati, peringatan bagi jiwa, supaya mereka mempersiapkan apa yang harusnya dipersiapkan dalam perjalanan panjang yang tidak berujung, dalam perjalanan panjang yang tidak bisa diestimasi waktunya dan jaraknya. Dan itu adalah perjalanan menuju kepada kematian ketika kita berpindah ke alam barzah, berlanjut kepada kehidupan kita di akhirat. Dan semoga dengan ilmu yang kita kaji tentang kehidupan itu bisa memperingatkan hati yang suka lalai, bisa membasahi jiwa yang suka kering, supaya kita kembali memperhatikan arah kehidupan kita menuju kepada kematian. Semoga kajian kita barokah dengan bertambahnya peringatan pada kehidupan hati dan jiwa kita. Kita kemarin telah membahas pada kajian kita sebelumnya, yaitu membahas tentang suasana kehidupan di alam kubur, dan kita juga membahas tentang mempercepat penguburan jenazah. Pada sesi yang sebelumnya saya mengulang sedikit, sesungguhnya kita disunahkan untuk mempersiapkan kain kafan. Karena sesungguhnya kain kafan itu merupakan pakaian si mayit yang akan dikenakan ketika di alam barzah. Bahkan di dalam beberapa riwayat kita menjumpai, walaupun riwayat ini ada yang dhaif, tetapi dhaifnya saling melengkapi sampai naik pada derajat yang hasan. Yaitu adalah ketika kain kafan itu akan dikenakan oleh si mayit ketika mereka saling berkunjung kepada keluarga-keluarga mereka yang telah mendahului mereka di dalam kematian. Makanya kita disunahkan mempersiapkan kain kafan kita sendiri, dan mempersiapkan kain kafan itu termasuk bagian dari sunnah. Karena dengan kita melihat kain kafan yang sering kita jumpai ketika membuka lemari, yang kita jumpai ketika kita membuka koper dalam perjalanan, maka kain kafan itu akan mengingatkan kita, akan datang satu hari ketika kita akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita ucapkan dan apapun yang kita perbuat. Dan mempersiapkan kain kafan itu termasuk salah satu bagian dari kebaikan orang-orang soleh terdahulu ketika mereka senantiasa ingin diingatkan oleh guru tanpa fisik, yaitu adalah kematian. Bukan hanya kain kafan, bahkan ada salah satu ulama besar pada kalangan terdahulu yang dia menggali lubang lahat di dalam belakang rumahnya. Sampai ketika dia tiba-tiba futur itu penyakit malas dalam beribadah ketika datang, maka dia langsung bergegas ke belakang. Dia tidur di dalam lubang liang lahat yang telah dia buat, sembari dia berdialog kepada hatinya. Inilah tempatmu wahai fulan kalau kamu bermalas-malasan dalam ibadah. Maka kalau dia nanti sudah merasa menggigil ketakutan, naik dia, lalu kemudian beribadah semangat kembali. Dan itu merupakan bagian dari betapa besarnya motivasi orang-orang terdahulu ketika mereka tidak menggantungkan hidup mereka untuk dunia, tapi menggantungkan untuk akhirat. Sampai motivasi yang mereka butuhkan itu bukan motivasi mendapatkan dunia, tapi justru motivasi yang mereka sering hadirkan itu adalah motivasi untuk memperingatkan mereka, mengingatkan mereka tentang satu hari yang pasti, yaitu adalah hari kematian ketika mereka menutup mata. Itulah kita dengan bedanya generasi dengan dulu. Generasi dulu mereka mencintai kematian karena mengimani di balik kematian itu ada kehidupan.
Tapi kalau kita, naudzubillah min dzalik, semoga kita bebas dari penyakit ini. Kalau kita mencintai kehidupan karena merasa bahwasanya di dalam kehidupan ini tidak ada lagi kehidupan berikutnya, semoga kita tidak termasuk yang kedua. Makanya kita disunahkan untuk mempersiapkan kain kafan kita sendiri. Nanti dicek bersama suaminya, bersama istrinya, sudahkah mempersiapkan kain kafan? Dan mempersiapkan kain kafan bukan termasuk sesuatu yang sifatnya tabu, bukan sesuatu yang sifatnya aib, bukan sesuatu yang sifatnya pamali. Tapi itu merupakan bagian dari sunnah, meniru kehidupan generasi-generasi solih terdahulu ketika mereka berupaya menghadirkan motivasi untuk mengingatkan mereka pada kematian, salah satunya dengan kain kafan yang mereka hadirkan di tempat yang sering mereka jumpai. Dan kain kafan ketika kita persiapkan, kita bisa memilih yang terbaik tanpa bermewah-mewahan. Karena salah satu pakaian kain kafan yang terbaik itu adalah khibarah, yang dia bermotif, merupakan salah satu lembar di antara 3 lembar yang kita kenakan. Karena Rasulullah menyampaikan, kalau kamu memiliki kelapangan di dalam hartamu, maka milikilah kain kafan soholiyah, yang artinya bermotif untuk membungkus mayatmu nanti ketika meninggal dunia. Sudah kita bahas. Makanya Rasulullah dalam riwayat Jabir bin Abdullah, dalam riwayat Muslim, idza kafana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu in istata'a. Kalau kalian mengkafani saudara kalian, falyuhsin kafanahu in istata'a. Perbaikilah kain kafannya kalau kalian mampu. Memperbaiki kain kafan itu bukan dalam tanda mempermewah, bukan dalam tanda memakai pakaian dan kain yang dilarang oleh Allah. Tidak, tetap kain kafan, tetap kain kafan. Tetapi sifatnya yang lebih baik karena diharapkan. Kalaulah memang hadis yang menyampaikan bahwasanya roh itu saling berkunjung, maka roh itu nanti akan berbangga dengan kain kafan yang dia kenakan ketika mengunjungi saudaranya. Itu 150. Itu bab yang sudah kita bahas. Bab berikutnya yang kita bahas, mempercepat penguburan jenazah. Maka kemarin kita sudah menyampaikan termasuk di antara hal yang sunnah, yaitu adalah mempercepat penguburan jenazah. Mempercepat penguburan jenazah ini merupakan bagian dari sunnah. Bagian dari kebaikan itu adalah ketika seseorang meninggal dunia, tidak harus dikuburkan di tempat dia lahir. Dan ini mungkin berbeda dengan arus pemikiran dan kesimpulan banyak masyarakat. Banyak masyarakat beranggapan kalau kita meninggal nanti dikuburkan di tempat kita dulu dilahirkan atau di tempat dulu kita hidup ketika jadi kecil. Misalkan dari Semarang, nanti dikuburkannya di Semarang. Pemikiran semacam itu tidak salah. Tapi yang paling afdal, yang paling baik adalah sesungguhnya yang paling baik itu adalah kita dikuburkan di tempat yang tidak jauh dari tempat kita meninggal dunia. Rasulullah lahirnya di kota Mekah, bertumbuh kembang di kota Mekah. Di usia yang tidak lagi muda, 53 tahun, beliau baru berpindah ke Madinah. Tapi ketika beliau meninggal dunia, beliau tidak dibawa ke Mekah. Padahal pada saat itu Mekah sudah tunduk dengan syariatnya Rasulullah. Tapi beliau dikuburkan di Madinah, di tempat beliau ketika meninggal dunia. Maka itulah yang menjadikan kita memahami sebaik-baik jenazah itu tidak terlalu jauh dia dikuburkan dari tempat dia meninggal dunia, supaya bisa melaksanakan salah satu perintahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi bersabda, asri'u bil janazah, fa in taku salihatan fa khairu tuqaddimunaha wa iyakun siwadalika fa syarrun tad'unahu ara'an riqabikum. Maka Rasulullah menyampaikan, bersegeralah kalian untuk membawa jenazah kalian. Kalau dia adalah orang solih, maka sesungguhnya itu adalah hal terbaik yang kalian segerakan ketika mengantarkan dia ke alam kubur. Kalau dia bukan orang yang baik, maka sesungguhnya seburuk-buruk tanggungan yang ada di rumah kita itu adalah jenazah ketika dalam kondisi banyak berbuat maksiat di dalam hidupnya. Makanya disinilah kita akhirnya mengetahui sesungguhnya yang paling afdal, sesungguhnya yang paling sunnah, kalau meninggalnya di Bintaro, kemudian tanah kelahirannya misalnya di Kalimantan, membawa ke Kalimantan membutuhkan waktu berhari-hari, afdalnya ya dikuburkan di Bintaro walaupun dia tanah kelahirannya adalah Kalimantan. Kalau ada orang beralasan supaya dekat dengan ibunya, supaya dekat dengan bapaknya, supaya dekat dengan istrinya, maka sesungguhnya kita harus mengerti alam barzah itu pun ketika mereka berjauhan
ketika dikuburkan, selama mereka sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu adalah Allah dan ridhonya, tetap bertemu walaupun mereka berjauhan fisik kuburan mereka. Ya, makanya kita jumpai kuburannya Khadijah dengan Rasulullah berjauhan. Kuburannya Khadijah yaitu ada di kota Mekah, kuburannya Rasulullah di kota Madinah. Siapa wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah? Khadijah. Tapi apakah Rasulullah ingin dekat dengan Khadijah? Rasulullah tetap dikuburkan di Madinah. Apakah Rasulullah tidak ketemu Khadijah atau kesulitan ketemu Khadijah? Tidak. Kalaulah mereka di dunia bertemu, tentunya di akhirat ketika orang-orang terbaik di atas muka bumi ini mereka sudah meninggal dunia pun akan berjumpa kembali. Dan itulah yang menjadikan kita memahami bahwasanya sebaik-baik kita mendapati jenazah kalau sudah meninggal dunia itu mempercepat. Batasan maksimalnya berapa Ustadz? Batasan maksimalnya 12-14 jam lah. Maka disegerakan, meninggalnya jam 5 sore. Maka kemudian dia mungkin jam 10 atau kemudian jam 9 pagi dikuburkan, maka itu adalah lebih baik. Tidak perlu diundur sampai berhari-hari. Apapun alasannya, karena menyegerakan itu jauh lebih baik daripada memperlambat jenazah ketika sudah meninggal dunia. Gimana kalau sifatnya menunggu anaknya, menunggu adiknya, menunggu kakaknya? Kalau menunggu dalam kisaran yang masih normal dan wajar, silahkan untuk ditunggu. Kalau tidak sampai melewati 20 jam. Tapi kalau sampai melewati 20 jam, pertama tidak sesuai dengan hadis yang tadi kita baca. Yang kedua, maka mungkin jenazah itu sudah mengeluarkan bau yang tidak enak dan tidak nyaman bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka lebih baik menyegerakan. Kalau memang ternyata anaknya, ternyata mungkin kakaknya, memang tidak memungkinkan untuk bertemu, maka silahkan mereka mendatangi di dalam kubur. Mendatanginya di area pekuburan, bukan di dalam kubur. Mendatanginya di area pekuburan. Lalu kemudian memberikan doa, itu jauh lebih penting. Dan itulah yang benar. Sekarang saya pernah ditanya. Saya punya saudara Ustadz. Saudara atau siapa? Keluarga. Saya punya keluarga kemudian akan dibawa ke kampung. Ketika akan dibawa ke kampung, maka pada saat itu ketika dibawa ke kampung ada masukan supaya si mayat itu disuntik dengan formalin, mengawetkan supaya tidak bau sampai di kampung itu. Bagaimana hukum menyuntik formalin kepada mayat, mengawetkannya dalam beberapa jam ke depan supaya dia bisa dikuburkan di tempat yang dia mau, yaitu di kampungnya. Saya tentunya ketika mendapati pertanyaan itu, saya teringat kepada hadis Rasulullah SAW, bahwasanya kasru admil mayyiti kakasri admil hayyi. Mematahkan tulang orang yang meninggal dunia itu sama dengan mematahkan tulangnya ketika masih hidup. Artinya, menyuntikkan formalin ke jenazah itu termasuk hal yang menurut saya menyakiti kepada si mayit. Karena jangan kita tertipu, walaupun mayit itu sudah meninggal dunia, pada hakikatnya dia masih bisa merasakan kekerasan-kekerasan fisik yang kita berikan kepadanya. Makanya dalam sunnah, kalau kita ditinggalkan orang yang kita cintai, kita disuruh untuk memandikannya dengan selembut mungkin, sehalus mungkin. Kenapa? Karena pada hakikatnya dia masih bisa merasakan, tentunya merasakannya sesuai dengan fitrah kehidupan alam barzah yang kita tidak tahu. Karena kita kan fitrah pada kehidupan di dunia. Tapi disuruh memperlembut. Kalaulah kita berbuat kasar ketika memandikan, termasuk menyelisihi dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah, apalagi sampai menyuntik dengan formalin, hanya untuk menguburkan di tempat yang dia inginkan. Maka kalau semacam itu menurut saya termasuk yang menyakiti si mayit. Kalau sampai disuntik formalin hanya untuk mengawetkan, hanya untuk memuaskan keinginan keluarga supaya dia dikuburkan di tempat yang dirasa itulah tempat di mana dulu dia lahir dan bertumbuh kembang. Menurut saya itu tidak perlu. Jadi kalau bisa hindari sesuatu yang sifatnya bisa menyakiti si mayit. Karena pegangan kita adalah sabda Rasulullah, inna kasra admal mayyiti ka kasri admil hayyi. Mematahkan tulang orang yang meninggal dunia persis sebagaimana mematahkan tulangnya ketika masih hidup di dunia. Jadi insya Allah lebih baik dikuburkan
tidak jauh dari tempat dia meninggal dunia, maka itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sebaik-baik yang akan kita berikan ke alam kubur adalah orang soleh yang meninggal di antara kita. Makanya ketika sudah ditentukan tempatnya tidak jauh dari tempat dia meninggal dunia, maka pastikan bahwasanya di dalam cara membawa jenazah ke area kubur pun kita juga harus mengerti. Jangan terlalu kencang, tapi jangan terlalu lambat, ya. Maka sebaik-baik kita membawa jenazah itu dengan jalan kaki. Tapi kalau ternyata jalan kaki terlalu jauh, area pekuburannya, area TPU-nya terlalu jauh dari rumah, yang mana kalau berjalan kaki tentunya akan kerepotan dan kewalahan orang yang memikulnya, ya tentunya naik mobil. Ya, tentunya tidak terlalu cepat, tapi juga tidak terlalu lambat. Orang-orang kalau melayat posisi yang paling afdal di belakang mayit. Kenapa posisi paling afdal ketika melayat si mayit itu di belakang mayit? Karena sesungguhnya supaya setiap orang yang melayat, orang yang meninggal dunia itu melihat langsung kepada si mayit, dan itulah menghadirkan ketakutan pada hatinya ketika dia teringat pada kematian. Nah, itu yang menjadi pembahasan. Sekarang kita membahas bagaimana kalau orang sudah meninggal dunia. Apakah membacakan Quran atau kita berikan kepada si mayit itu nyampe atau tidak nyampe? Persoalan ini termasuk persoalan khilaf. Ini termasuk persoalan yang disebut dengan perbedaan para ulama. Kalau sudah menyikapi perbedaan, maka sesungguhnya kita harus sikapi dengan sifat ma'ruf. Kita harus sikapi dengan sikap insaf. Ma'ruf itu bijaksana, insaf itu ya bijaksana, adil. Maka kemudian beberapa ulama mengatakan tidak sampai pembacaan Al-Quran kepada si mayit. Imam Ahmad mengatakan sampai. Kalau sudah semacam ini, saya ingin membangun sebuah sikap dan sebuah akhlak kepada setiap orang yang bersama dengan saya dalam setiap titian ilmu. Sikapi dalam setiap perbedaan itu dengan sikap yang bijaksana, sikap insaf. Bagaimana kalau menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada, di mana perbedaan itu memang sudah timbul semenjak para ulama terdahulu membahasnya. Tidak perlu meruncingkan, karena ketika kita belajar sunnah, bukan berarti sunnah itu satu pendapat. Sunnah itu terkadang memiliki banyak pendapat. Ada yang habis rukuk begini, ada yang habis rukuk lurus. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Kita hari ini berada pada satu waktu, satu zaman, ketika memahami sunnah itu harus dengan satu pendapat. Pendapat yang diambil olehnya. Dan siapapun yang berbeda pendapat dari apa yang diambil olehnya itu seakan-akan semuanya salah. Ini fatal ini. Kehidupan bersunnah ketika tidak memahami perbedaan, maka dampaknya, impactnya antara pahala mendapatkan ilmu, dosa ketika dia menyikapi perbedaan dengan cara yang keji, maka dosanya bisa jadi lebih besar daripada pahala mendapatkan ilmu, karena perbedaan itu disikapi sebagaimana menyikapi keimanan dan kekufuran. Itu kan bahaya. Ya, banyak saudara-saudara kita, mungkin tak terkecuali kita sendiri, terkadang kita menyikapi satu masalah yang hakikatnya masalah ini sudah ada pada hasanah ilmu para ulama terdahulu ketika terjadi perbedaan, lalu kita menyikapinya sebagaimana menyikapi antara persoalan iman dan kufur. Ini kan bahaya. Menyikapi isbal, celana yang menutup mata kaki itu sudah kayak menyikapi iman dan kufur. Menyikapi tentang berbagai macam persoalan fikih itu menyikapinya sebagaimana menyikapi iman dan kufur. Ini berbahaya. Dan ini akan mengakibatkan orang mudah untuk menghujat kehormatan, menodai kehormatan, dan akan melakukan banyak tindakan dosa dia kepada saudaranya hanya karena berbeda pendapat. Padahal perbedaan itu harusnya disikapi dengan kelapangan hati. Yang dibenci oleh syariat itu perpecahan. Yang diterima di dalam syariat itu perbedaan. Ya, makanya kalau kita mendapati siapapun ustadz, kalaupun saya, mengajarkan kepada bapak dan ibu, menyikapi perbedaan dengan sikap membabi buta ketika itu, lalu akhirnya sikap saya membabi buta menyebabkan perpecahan, tinggalkan saya. Jangan belajar lagi sama saya, karena saya tidak beradab dan tidak memiliki akhlak. Akhlak penuntut ilmu itu adalah salah satu yang paling penting. Akhlak penyampai ilmu itu yang paling penting. Harus terus tidak pernah bosan mengkondisikan setiap orang yang ada di belakangnya untuk belajar menghormati perbedaan-perbedaan para ulama, terutama dalam hasanah yang sudah ada semenjak para ulama terdahulu.
Ini akhlak paling penting dari seorang ustadz. Kalau ustadz itu akhlaknya, misalkan akhlaknya tidak pelit, itu hanya untuk dirinya sendiri. Kalau ada seorang penyampai ilmu, akhlaknya kelihatannya misalkan dia orangnya lembut, itu untuk dirinya sendiri. Banyak orang yang mungkin lembut, banyak orang yang mungkin tidak pelit, tapi ketika menyampaikan ilmu, maka dia sikapi setiap perbedaan itu sebagaimana perbedaan antara iman dan kufur. Yang mengakibatkan orang-orang yang di belakangnya ketika mengambil referensi dari dia, itu pun akan menyikapi siapapun yang berbeda dengan mereka dan berbeda dengan ustadznya sebagaimana menyikapi iman dan kufur. Ini fatal ini. Ini kayak orang Khawarij. Orang Khawarij itu menyikapi perbedaan itu semuanya kayak perbedaan iman dan kufur. Makanya akhlak yang paling penting bagi orang yang menyampaikan ilmu itu apa? Akhlak yang paling penting bagi orang yang menyampaikan ilmu, tak terkecuali saya, yaitu adalah bagaimana mengkondisikan tanpa bosan, mengkondisikan tanpa henti. Bagaimana kita menghormati perbedaan-perbedaan para ulama selama dalam koridor akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Selama tidak mengkafirkan para sahabat kayak Syiah, selama tidak mengkritik Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana liberal dan sekulerisme, selama tidak merusak fondasi-fondasi penting dan fundamental dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka sesungguhnya perbedaan itu selama bukan dalam perkara-perkara yang tadi saya sebutkan, maka disikapi dengan sikap kemakrufan dan sikap bijaksana. Dan itu harus terus ditanamkan kepada setiap umat supaya umat ketika belajar tidak sibuk untuk menghujat dari setiap perbedaan yang mereka jumpai dalam semangatnya dia ketika mencari ilmu. Ya, itulah yang menjadikan saya itu memahamkan itu. Makanya kalau ada ustadz, saya sekalipun kok tidak nyuruh jamaah, tidak mengkondisikan, tidak membuat atmosfer untuk saling menghormati, tinggalkan. Karena apa? Siapapun orang yang memiliki ilmu, kalau dia tidak menunjukkan akhlak, tinggalkan. Tidak ada keberkahan pada apa yang dia sampaikan, terutama ketika dia tidak belajar mengajak kita untuk menghormati orang lain sebagaimana kita ingin dihormati. Kemudian dia tidak mengajak orang untuk merahmati sebagaimana dia ingin dirahmati. Banyak orang itu terkadang pinginnya didengarkan, tapi tidak mau mendengarkan. Pinginnya dihormati, tapi tidak pernah mau menghormati. Dan saya sampaikan pula di sini sekaligus, sesungguhnya ketika kita betul-betul memahamkan betapa pentingnya kita berkomitmen untuk saling bersaudara, para orang yang menyampaikan ilmu ketika mereka menyampaikan pentingnya bersaudara pun harusnya memberikan contoh. Bukan hanya narasi, tapi harus dipraktekkan. Nah, kalau ada orang ketika dia termasuk orang yang tidak gampang menyesatkan dan tidak gampang memvonis, tidak hanya cukup bicara di majelis taklim dia, tapi dia harus memberikan contoh bagaimana dia berkomitmen untuk bersaudara. Kalau hanya menyampaikan indahnya ukhuwah Islamiyah, indahnya persaudaraan, tapi duduk manis di tempat dia, lalu dia tidak pernah menerjemahkan langsung apa yang dia sampaikan kepada umat, lalu mencontohkan bagaimana persaudaraan, dan dia tetap menikmati hujatan dan menikmati celaan yang dia berikan kepada orang lain, maka di situ kita harus menyampaikan untuk kita semuanya. Persaudaraan yang dibangun atas sikap untuk saling menghormati itu bukan narasi, tapi harusnya dia menjadi aplikasi nyata pada kehidupan, dan harusnya yang terdepan memperlihatkan contoh real bagaimana persaudaraan di atas iman itu adalah orang yang menyampaikan ilmu. Allah alam bisawab. Jadi mungkin disitulah kita harus memahami. Maka pada waktu inilah kita menyampaikan persoalan untuk membacakan Quran kepada si mayit itu terjadi perbedaan para ulama, di mana ada ulama yang mengatakan sampai dan ada ulama yang mengatakan tidak sampai. Kalau sudah semacam ini, maka silahkan untuk mengambil di antara dua pendapat itu, dibahas dan dikaji bagaimana dalilnya masing-masing satu per satu, baru dipilih tanpa menafikan pendapat-pendapat yang akan dia dapati dalam referensi-referensi peninggalan generasi solih terdahulu. Nah, sekaligus juga saya juga mengatakan di sini, Ustadz, nanti kalau saya sudah memilih pendapat, lalu saya merasa paling benar,
dengan apa yang saya pilih boleh atau tidak. Nah, merasa paling benar dengan pendapat kita itu ada dua kondisi. Kalau boleh saya sederhanakan. Merasa paling benar dengan apa yang dia telah pilih dalam pendapat-pendapat yang dia baca, dia copy, dia dapatkan di WA atau Google, dia dapatin. Lalu dia baca detail, bukan hanya kopas-kopas doang. Jangan hanya mengaku diri sebagai thalibul ilmi kalau hanya kopas doang. Kadang-kadang kopasan juga nggak dibaca detail dari awal sampai akhir, tapi semangatnya untuk nge-share itu lebih besar daripada semangatnya untuk mengkaji dulu sebelum di-share. Maka kalaupun kita akhirnya merasa paling benar ketika kita sudah mendapatkan dalil, sudah dikaji, diteliti, ditanyakan ke banyak ustadz, bukan hanya ustadz dia, tapi harus ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang lainnya. Dia sudah mengkajinya dengan begitu baik, dia memilih dan dia merasa paling benar. Nah ini ada yang mengatakan merasa paling benar itu boleh, wajib hukumnya. Ini ada kelompok yang semacam itu. Ada kelompok yang mengatakan merasa paling benar itu naif, culas. Kalau saya memiliki pendapat yang lain. Merasa paling benar itu ada dua kondisi. Kalau kita merasa paling benar, lalu merendahkan dan menafikan kebenaran-kebenaran yang ada pada pendapat-pendapat yang tidak kita pilih, lalu kita salahkan mutlak batil semua pendapat itu, kita rendahkan siapapun yang mengambil pendapat itu, ini sikap merasa paling benar yang salah. Lalu dia langsung tutup telinga, tutup mata dari semua dalil-dalil yang disampaikan orang lain yang tidak sama pendapatnya dengan dalil yang dia ambil. Pokoknya tutup mata. Ngomong, dihujat, vonis, tutup mata, tutup telinga. Vonis, tutup mata, tutup telinga. Hanya mau dalilnya yang didengar, tapi tidak mau mendengarkan dalil orang lain. Dan semacam ini, kalau saya pernah melakukan, saya mohon maaf. Tapi itu bukan pilihan yang benar semacam itu. Fatal itu kalau kayak gitu. Ya. Ada yang kedua, merasa paling benar. Merasa paling benar itu adalah karena dalil yang dia pilih memang betul-betul pada saat itu yang paling benar di antara semua pendapat yang lainnya, tanpa menafikan pendapat-pendapat yang lainnya. Dia mau dengerin dalil yang lainnya, dia hormatin. Kamu mengambil pendapat yang mana? Saya mengambil pendapat ini. Oh ya sudah. Saya tidak mengambil pendapat itu. Tapi kemudian dia tidak membatalkan mutlak pendapat yang berbeda dengan pendapat dia. Dia tetap menghormatinya selama dalam koridor perbedaan itu memang ada dalam hasanah para ulama ahlul ilmi terdahulu. Maka kemudian saya pinginnya yang kedua. Saya merasa paling benar dengan apa yang saya hari ini pilih. Tanpa menutup kemungkinan mungkin berubah ketika mendapati pendapat yang lebih kuat di masa mendatang. Tapi ketika saya merasa paling benar pendapat yang saya pilih, bukan berarti saya menafikan kebenaran dari pihak yang lainnya. Bukan saya berarti menafikan penghormatan saya kepada orang yang tidak sama mengambil pendapatnya dengan saya. Bukan berarti saya menafikan bagaimana takzim saya kepada orang yang beriman walaupun pendapatnya tidak sama dengan saya. Itu yang saya pilih. Ya jamaah pingin yang mana? Ada yang mau milih, pokoknya paling benar, semuanya salah, mutlak, divonis. Ada yang mau milih semacam itu, biasanya akan berkumpul dengan yang semacam itu. Ya, ada yang memang nikmatin kayak gitu. Buat akun, buat perkumpulan majelis taklim, komunitas. Sifatnya hanya untuk sibuk memvonis orang lain. Di balik kajian-kajian yang diadakan. Ada yang semacam itu. Ya tidak apa-apa, tinggal nanti harus siap konsekuensinya. Pilihan itu selalu ada konsekuensinya. Ada yang kedua, yang mereka ketika mendapati sesuatu, maka kemudian mereka ketika itu mereka menghormati. Dan selalu saya berkata, salah memaklumi lebih baik daripada salah memvonis. Kita merasa paling benar. Karena apa? Karena kalau kita tidak merasa paling benar, bagaimana kita bisa memperoleh keyakinan? Karena keyakinan itu modal kita untuk beramal. Ini pendapat yang saya pilih paling benar. Dengan itulah lahir yakin itu beramal supaya ikhlas dan diterima oleh Allah. Ya, tapi ketika saya merasa paling benar, saya tidak nafikan pendapat-pendapat yang lainnya. Makanya persis sebagaimana perkataan indah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu berkata, qauli shawab yahtamilul khata', qauluka khata' yahtamilus shawab. Perkataan saya bisa jadi benar, perkataan saya benar. Tapi perkataan kamu bisa jadi
qauli shawab yahtaminul khata. Perkataan saya benar tapi bisa jadi ada salahnya. Perkataan kamu menurut saya itu salah tapi bisa jadi ada benarnya. Itu perkataan Imam Syafi'i, seorang ulama besar. Ulama besar Imam Syafi'i. Ulama yang paling tersebar madhabnya dan pemahaman fikihnya di atas muka bumi. Tapi ternyata beliau memberikan satu kata-kata yang sering kita justru tidak gali, kata-kata emas dari banyak perkataan Imam Syafi'i. Qauli shawab yahtamilul khata wa qauluka khata yahtamilul shawab. Perkataan saya benar tapi bisa jadi ada salahnya. Perkataanmu salah tapi bisa jadi ada benarnya. Ya, maka disitulah kita akhirnya memahami proses ketika kita memahami bagaimana kita memberikan membacakan Quran kepada si mayit, maka sesungguhnya terjadi perbedaan-perbedaan yang ada di antara para ulama. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Maka itu termasuk di antara bagian perbedaan yang harus disikapi dengan sikap yang ma'ruf, dengan sikap yang bijaksana. Kalau kita sebagai penuntut ilmu tidak berusaha untuk memahami pusaran perbedaan para ulama dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, maka selalu ada penumpang gelapnya dari orang yang ingin membuat kita selalu bertengkar pada masalah-masalah yang ditimbulkan oleh mereka ketika mereka tidak pernah kehabisan materi membuat kaum muslimin itu cakar-cakaran satu dengan yang lainnya. Dan tidaklah ada yang paling senang dengan bermusuhannya kaum muslimin kecuali adalah orang yang ingin memadamkan cahaya Allah. Dia tafrik kalimah bainal muslimin. Orang yang ingin memadamkan kaum muslimin itu, memadamkan cahaya agama Allah, dia pecah setiap kalimat di antara kaum muslimin, dia pecah belah, supaya yang tersulut itu adalah kemarahan di antara mereka yang sama-sama beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada para sahabat, patuh dan tunduk kepada kitabullah dan sunnah, walaupun kadang memahami satu dua itu ada terjadi perbedaan. Kalau sudah tersulut dan terbakar, maka yang paling diuntungkan dan paling beristirahat dengan bertengkarnya kaum mukminin dengan kaum mukminin, yang paling beristirahat itu orang kafir, karena kekuatan yang mereka akan lakukan untuk memadamkan agama Allah terbantu dengan kerumitan serta dengan keruwetan serta konflik tanpa usai yang terjadi di antara kaum muslimin. Cukuplah kita belajar dari kaum Padri dan kaum Adat pada waktu di Sumatera. Ketika kita mendapati kaum Padri, Masya Allah, Belanda ingin menjajah tanah Sumatera, maka siapa yang paling mengambil keuntungan ketika terjadi peperangan antara kaum Padri dengan Adat? Yang paling mengambil keuntungan Belanda. Akhirnya ketika mereka sudah lelah dengan pertempuran, sudah lelah mereka dengan peperangan yang panjang yang tidak usai, datanglah Belanda. Dengan kekuatan yang sebenarnya tidak terlalu besar, tapi mampu mengobrak-ngabrik kaum muslimin. Kenapa? Karena kaum muslimin sebelum didatangi Belanda sudah dipecah setiap kalimat-kalimat mereka, sampai terbakar mereka dengan permusuhan yang harusnya permusuhan itu diberikan kepada orang yang jelas-jelas memberikan loyalitas kepada orang-orang yang benci kepada agama Allah. Akhirnya justru mereka memberikan permusuhannya kepada orang-orang yang sejatinya masih bisa beriman. Orang yang cerdas adalah bukan hanya mengingat mati, tapi orang yang cerdas adalah orang yang gampang mengambil ibrah dari peristiwa satu kaum yang telah dilewati dalam kehidupan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu yang kita bahas. Sekarang mari kita bahas berikutnya. Manusia dikubur di dalam tanah. Maka dikatakan di dalam salah satu sifat yang sahih di dalam riwayat Tirmidzi, "Idza qadallahu li'abdin ayyamuta bi ardin ja'ala lahu ilaiha hajatan aw qala bi hajah." Apabila Allah telah menetapkan seseorang hamba akan meninggal di satu tempat, maka Allah itu akan memberikan kepadanya banyak alasan supaya dia datang ke tempat itu, supaya dia dimatikan di tempat itu. Artinya begini, Allah itu tidak pernah kehabisan cara bagaimana mematikan dan mewafatkan orang pada tempat yang sudah Allah tetapkan dalam catatan Lauhul Mahfuz. Ada orang yang akan meninggal di Sumatera.
Padahal dia tinggalnya di Semarang. Maka ketika dia sudah mendekati garis ajalnya, Allah akan buat urusan-urusan, Allah akan buat berbagai macam keperluan yang harus dia diselesaikan di Sumatera. Sampai dia safar ke Sumatera, di Sumatera itulah dia itu akan meninggal dunia. Nah, ini ada sebuah kisah yang pernah saya dapatin, kurang lebihnya begini. Ada orang kemudian bangun rumah, ya. Lalu kemudian ketika beliau sudah bangun rumah, hampir mau jadi, tiba-tiba beliau ada tugas ke Sulawesi. Rumahnya ada di Jakarta Barat kalau tidak salah. Pergilah dia safar ke Sulawesi dan di Sulawesi mendapatkan serangan jantung, meninggal dunia. Itu merupakan terjemah dari hadis tersebut. Artinya manusia itu ketika sudah ditetapkan dan diwafatkan, maka sesungguhnya ketika dia akan diwafatkan, dia itu akan dibuat bagaimana dia itu akan dimatikan di tempat tersebut. Maka dalam satu riwayat disampaikan, ya, riwayat Tirmidzi dan Hakim, dilihat pada buku. Di dalam kitab Nawadir Usul, Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW pernah keluar menemui kami. Lalu berkeliling ke pelosok Madinah, tiba-tiba melihat ada kubur yang sedang digali. Lalu beliau menuju kepada kubur yang sedang digali itu, dan beliau berdiri di depannya sembari bertanya, untuk siapa ini? Untuk laki-laki Habasyah yang meninggal dunia ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, La ilaha illallah. Dia telah digiring dari negerinya, Habasyah itu Afrika, Ethiopia. Telah digiring dari negerinya dan langitnya sampai dikuburkan di tanah dari mana dia diciptakan. Dalam hadis riwayat Hakim dan Tirmidzi. Ya. Jadi disitulah bahwasanya, disitulah kita akhirnya mengetahui dua hadis yang tadi kita sampaikan. Hadis yang pertama sama hadis laki-laki Habasyah itu memberikan kepada kita dua kesimpulan. Satu, Allah itu selalu punya cara. Ketika Allah sudah menetapkan di tempat mana orang itu akan meninggal dunia, maka orang yang sudah ditetapkan di mana dia akan meninggal dunia, diberikan oleh Allah keperluan untuk datang ke tempat yang harusnya dia meninggal dunia, sebagaimana yang terdapat di dalam catatan Lauhul Mahfuz. Yang kedua, Rasulullah menyampaikan dalam hadis riwayat Hakim dan Imam Tirmidzi, seseorang itu akan diwafatkan dan dikuburkan dari tempat, dari tanah yang dulu dia diciptakan dari itu. Jadi kalau ada orang meninggal dunia dikuburkan di Bintaro, berarti dulu diciptakan dari tanah Bintaro. Kalau ada orang meninggal di kota Mekah ketika haji dan umrah, berarti dulu diciptakan dari tanah Mekah. Ada orang meninggal di tanah Madinah, berarti dulu meninggalnya di tanah Madinah. Ada orang meninggal di Ciputat, berarti dulu dia diciptakan dari tanah Ciputat. Karena seseorang ketika dikuburkan, maka pada tanah itulah yang dulunya dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak saya, Allahumma fillahu warhamu wa'afi wa'afanu. Beliau dilahirkan di Kudus, kemudian beliau ketika meninggal dunia diwafatkan dan dikebumikan di tanah Bekasi. Berarti pada tanah Bekasi beliau dulu diciptakan. Maka itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Makanya itulah yang menjadikan seseorang itu akhirnya mengetahui sesungguhnya Allah itu tidak pernah kehabisan cara. Allah tidak pernah kehabisan metode. Bagaimana mengatur orang itu supaya meninggal pada tempat yang sudah Allah tetapkan di dalam Lauhul Mahfuz. Dan itu kecil bagi Allah. Ada orang yang tiba-tiba safar ke Timur Tengah meninggal dunia. Ada yang safar dia ke Eropa, di situ dia meninggal dunia. Karena memang dia sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz meninggalnya di tempat-tempat itu. Ya. Dan itu mudah bagi Allah untuk mengarahkan seseorang sebelum kematian menjemputnya supaya dia mati sesuai dengan tempat yang sudah dicatat oleh Allah dalam catatan Lauhul Mahfuz. Lalu kemudian yang kita dapati, sesungguhnya siapapun yang meninggal dunia, lalu dia dikuburkan di tempat-tempat tertentu, maka di tempat tertentu itulah dia dulu diciptakan oleh Allah. Engkau dikuburkan di Jakarta, berarti engkau diciptakan dari tanah Jakarta. Engkau dikuburkan di Bogor, berarti engkau dulu diciptakan dari tanah Bogor. Engkau diwafatkan di Kalimantan dan dikuburkan di Kalimantan, berarti engkau dulu diwafatkan di tanah Kalimantan. Dan itu yang disampaikan oleh Rasulullah dan disampaikan kembali oleh Imam Al-Qurtubi. Hikmahnya apa sih? Kita mengetahui tentang perkara ini. Kita mengetahui perkara ini supaya setiap manusia itu bersiap-siap
dengan segala macam hal yang harus dia kondisikan sebelum dia safar. Karena bisa jadi ketika dia safar dan berpindah ke satu tempat, baik yang secara permanen ataupun secara permanen ataupun sementara, dia bersiap-siap untuk tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang ada di antara orang di sekitarnya sebelum dia safar. Supaya, karena bisa jadi safar yang akan dia tempuh, itu merupakan cara Allah untuk mengatur dia pergi ke satu tempat, dan di tempat itu nanti Allah akan mewafatkan. Jadi kalau orang itu mengingat hadis ini, bahwasanya Allah itu kalau akan mematikan satu hamba, akan Allah atur bagaimana hamba itu mati di tempat yang sudah dicatat oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz, maka pengertiannya bisa jadi safarnya kita kemanapun kita pergi, itu bisa jadi merupakan tempat yang kita akan dimatikan di situ. Itu ada kemungkinan. Makanya akhirnya sunahnya sebelum kita pergi safar, maka kita mengkondisikan. Kita minta maaf kepada orang yang mungkin kita berbuat dolim kepadanya, mengembalikan barang titipan yang dititipkan kepada kita, lalu kemudian membayar hutang, lalu melaksanakan wasiat. Semuanya dikondisikan itu. Lalu barulah dia pergi. Kenapa harus semacam itu? Karena bisa jadi di tempat yang dia safar, disitulah Allah mencatatkan tempat yang harusnya dia meninggal sebagaimana dalam catatan Lauhul Mahfuz. Makanya sunnahnya kalau kita mau safar itu membuat surat wasiat. Kalau memang safar kita lebih dari 2 atau 3 hari, yabi itu lailatani aw salasa layalin. 2 atau 3 malam kita sudah akan bermalam di tempat yang akan kita tuju dalam safar. Hendaknya kita tinggalkan wasiat untuk keluarga kita. Ya kan, wasiat itu surat yang akan dibaca, dipelajari, diamalkan oleh keluarga kita yang hidup ketika kita meninggal dunia. Wasiat masih bisa dirubah. Safar ini kita balik selamat, nanti safar berikutnya kita ganti wasiatnya lagi, boleh, tidak apa-apa. Kita catat hutang-hutang kita. Saya mau safar nih, mau ke Surabaya, catatan hutangnya berapa, catatan piutangnya berapa, zakatnya sudah dibayar atau belum, itu dicatat. Kalau dia melakukan kedoliman, dia minta maaf, dia tidak meninggalkan apapun kecuali kesan-kesan kebaikan sebelum safar, supaya ketika nanti dia betul-betul safar, lalu mendapatkan takdir kematiannya dalam safar itu, semua urusan yang harusnya diselesaikan olehnya sebelum dia meninggal dunia sudah dituntaskan. Ya. Berapa banyak orang yang safar di waktu pagi, berharap di waktu sore dia akan kembali kepada keluarganya, tapi sore itu tidak pernah datang kecuali sorenya sudah berpindah ke alam barzah. Berapa banyak orang yang sebelum subuh bergegas menuju bandara, lalu membayangkan jam 9 akan sampai di tempat tujuan, lalu makan dan kuliner sebentar sebelum melaksanakan hajatnya. Ternyata kuliner dan hajat itu tidak pernah dia selesaikan ketika meninggal dunia di perjalanan. Kita akan tidak pernah tahu. Makanya sifatnya ketika kita semacam itu, Imam Qurtubi lalu menyampaikan kepada kita, semua orang kalau dia faham bahwasanya di tempat-tempat yang Allah tetapkan kita akan meninggal dunia, maka Allah nanti akan menyibukkan kita untuk memiliki urusan pada tempat yang akan kita datangi. Itulah yang menjadikan kita selalu melakukan amalan-amalan safar sebelum kita bertolak pergi dari rumah kita. 1. Catat hutang kita berapa. 2. Piutang kita berapa. Wasiat yang kita berikan untuk keluarga itu apa saja. Lalu kemudian pastikan pula ketika kita akan berangkat, kalaupun kita masih suka melakukan kedoliman kepada manusia, untuk meminta maaf. Saya sudah berulang-ulang menyampaikan, dosa itu ada 2. Haqqullah wa haqqul adami. Dosa itu ada 2. Ada haqqullah, dosa yang berkaitan haknya Allah, bisa ditebus dengan kita betul-betul taubatan nasuha, itu haqqullah. Ada dosa yang kedua yang disebut dengan haqqul adami. Haqqul adami itu dosa yang berkaitan tentang haknya manusia. Kamu pernah ghibah, kamu pernah cela, kamu pernah hujat, kamu pernah vonis, kamu lukai, awas. Kamu pernah ambil hartanya, karena kamu utang dan tidak kamu bayar, awas.
dosa yang berkaitan tentang manusia tidak diampuni oleh Allah. Sampai orang yang kita ambil haknya meridhoi atas apa yang kita perbuat. Makanya para ulama berkata, bertobat dari dosa haknya manusia lebih berat daripada bertobat dari haknya Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja khawatir kalau beliau melakukan dosa terhadap haknya manusia. Makanya beberapa waktu sebelum beliau meninggal dunia, beliau kumpulkan itu sahabatnya dan beliau bertanya, siapa yang pernah aku pukul, siapa yang pernah aku cederai, silahkan untuk mengambil haknya kembali kepada diriku sebelum datangnya satu hari. Tidak bermanfaat harta dan tidak bermanfaat anak-anak. Itu setingkat Nabi yang sudah diampuni dosa-dosanya pun masih khawatir terhadap hakul adami. Orang yang menjadi thalibul ilmi, ketika dia mengerti tentang dosa itu terbagi menjadi dua. Harusnya kita adalah orang yang paling takut dengan dosa hakul adami. Jangan jadikan ilmu layaknya benih yang kita tanam dalam permukaan kehidupan kita, tumbuh jarum, tumbuh kemudian duri yang melukai banyak orang. Kita hujat fulan, kita hujat tak majelis taklim fulan, kita celat majelis taklim fulan, kita hujat majelis taklimnya ustadz ini, kita celah majelis ustadznya ini, kita gibahin, kita ambil hartanya, kita hutang dan lain sebagainya. Berat. Apalagi ketika sampai safar dan safar itu akhirnya memperjumpakan kita dengan kematian, dosa hakul adami akan kita pikul sampai bertemu dalam pengadilan Allah. Saya mohon maaf kalau saya juga dalam kesempatan ini punya dosa hakul adami. Ada janji yang belum saya penuhi, mungkin saya lupa tapi tidak diingatkan. Kalau ada kata-kata yang menyakiti, kalau saya vonis seseorang tidak pada tempatnya, maka saya memohon maaf betul kepada semua yang hadir pada kesempatan sore ini, pada kesempatan siang kali ini. Karena kita tidak pernah tahu ajal kita itu akan datang pada waktu dan hari apa serta di tempat mana. Makanya Imam Qurtubi tadi menyampaikan kenapa dibahas bahwasanya orang yang akan meninggal dunia itu di satu tempat akan Allah atur bagaimana dia bisa sampai di tempat itu supaya menghadirkan kita sebelum safar kemanapun selalu mempersiapkan apa yang harus disiapkan sebelum kematian. Kayak orang yang mau mati. Supaya kalau safar itu memang betul-betul memperjumpakan dengan kematian, dia telah melaksanakan kewajiban yang harusnya diselesaikan orang sebelum berpindah ke alam barzah. Wallahu a'lam bishawab, ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini kitab At-Tadhkirah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tanah kubur, rezeki ajal, kejadian manusia, teman sejati manusia, kubur persinggahan akhirat yang pertama. 3 bab insyaallah pada pertemuan kita selanjutnya. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk kita. Semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita dapatkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta kita belum tutup dengan kafaratul majlis karena masih ada majelis tanya jawab. Kita tentunya berdoa semoga bapak-bapak kita, ibu-ibu kita yang telah meninggal dunia dilapangkan urusan barzahnya, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di tempat-tempat yang terbaik, dijadikan persinggahan kuburan mereka sebagaimana taman-taman surga. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fuanha. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Sekarang kita buka dengan tanya jawab.